Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwani fid din rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan membicarakan tentang al-qasas nabawiyah, kisah-kisah yang diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam riwayat yang sahih, terutama yang berkaitan dengan umat-umat yang terdahulu. Kemudian kita mengambil hikmah dan pelajaran daripada kisah-kisah tersebut. Kisah-kisah umat terdahulu banyak sekali juga diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ini semuanya adalah untuk kita bersyukur kepada Allah, karena dengan cerita para nabi-nabi dan orang-orang yang saleh ini kita bisa meniru jejak mereka, ya, dan juga untuk bisa bersifat dengan sifat mereka, berakhlak dengan akhlak mereka. Hadirin sekalian, Allah menceritakan banyak sekali kisah para nabi, ya, dan juga mengutus banyak sekali para nabi dan rasul. Karena umatnya yang banyak, maka wajar kalau Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi dan rasul yang banyak juga. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengutus sekitar 124.000 nabi dan 313 rasul. Kemudian juga Allah menurunkan kitab-kitab. Hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah-kisah para nabi ini juga untuk membuat bahagia hatinya Nabi Muhammad SAW secara khusus, karena beliau mendapatkan tekanan yang luar biasa dari pihak kaum kafir Quraisy dalam dakwanya. Ya, beliau mendapatkan rintangan yang kuat, diskriminasi, ya, dan perbuatan-perbuatan yang menyakitkan. Maka Allah kisahkan kisah-kisah mereka ini untuk menenangkan hati Nabi Muhammad SAW dan menguatkan imannya bahwa yang diuji itu tidak hanya Nabi Muhammad, tapi juga nabi-nabi sebelumnya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Hud ayat 120, "Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak." Ya, dan semua kisah rasul-rasul kami ceritakan kepadamu ya Muhammad, agar dengan kisah itu kami teguhkan hatimu. Kemudian juga Allah SWT berfirman dalam surah Yusuf ayat 3, "Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas." Kami kisahkan ya Muhammad kepadamu sebaik-baik kisah. Dan banyak lagi ayat-ayat yang menceritakan tentang kisah-kisah umat terdahulu dalam Al-Quran. Pada momen ini hadirin sekalian, kita akan membacakan kisah yang Nabi kisahkan tentang umat-umat terdahulu. Tidak membicarakan sirah nabawiyah, tapi kita membicarakan apa yang diucapkan oleh Nabi, ya, qaul Nabi dalam hadis-hadis yang sahih tentang umat-umat terdahulu, dimulai dari Nabi Adam alaihissalam, di mana dikatakan di sini hadirin sekalian, rawahu Tirmidzi fi sunanihi, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam sunannya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma khalaqa Adam masaha dhahrahu fasaqata min dhahrihi kullu nasmatin huwa khaliquha min dzurriyyatihi ila yaumil qiyamah
wa ja'ala baina 'ainai kulli insanin minhum wabisah min nur thumma 'aradahum ala Adam faqala ay Rabb man haula qala haula dhurriyyatuk fara'a rajulan minhum fa'jabahu wa bisu ma baina 'ainayhi faqala ay Rabb man hadha. Kemudian faqala hadha rajulun min akhir al-umam min dhurriyyatik yuqalu lahu Dawud faqala rabbi kam ja'alta umrahu qala 60 sanah qala ay Rabb zidhu min umri 40 sanah falamma qudiya umru Adam ja'ahu malakul maut faqala awalam yabqa min umri 40 sanah qala awalam tu'tiha ibnaka Dawud qala fajahada Adam fajahadat dhurriyyatuhu wa nusiya Adam wa nusiyat dhurriyyatuhu wa khati'a Adam fa khati'at dhurriyyatuhu. Qala Abu Isa yani Imam Tirmidzi hadha hadithun hasanun sahih. Nah, inilah hadirin sekalian diceritakan di sini oleh Imam Tirmidzi ya bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda setelah Allah menciptakan Adam, Allah mengusap punggungnya. Allah menciptakan Adam kemudian mengusap punggungnya. Lalu dari punggungnya berjatuhan setiap nyawa yang Allah ciptakan hingga hari kiamat. Dan menjadikan bagi setiap manusia di antara mereka bekas cahaya di antara kedua matanya. Lalu Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan mereka kepada Adam. Adam bertanya, "Mereka siapa ya Rabb?" Allah menjawab, "Mereka keturunanmu." Adam kemudian melihat seseorang di antara mereka dan berkas cahaya, ini tanda cahaya di antara kedua matanya membuat Adam kagum. Lalu Adam bertanya, "Ya Rabb, siapa dia?" Allah menjawab, "Dia seorang dari kalangan terakhir umat-umat dari keturunanmu. Namanya Dawud." Adam bertanya, "Berapa usia yang kau berikan padanya?" Allah menjawab, 60 tahun. Adam berkata, "Ya Rabb, tambahkan 40 tahun untuknya dari usiaku." Setelah usia Adam habis, malaikat maut datang untuk mencabut nyawanya, ini nyawa Adam. Adam berkata, "Bukankah usiaku masih tersisa 40 tahun?" Malaikat maut kemudian berkata padanya, "Bukankah 40 tahun itu sudah kau berikan untuk anakmu Dawud?" Nabi bersabda, Adam ingkar. Ya, keturunannya pun ingkar. Adam pun dibuat lupa. Keturunannya pun dibuat lupa. Adam bersalah, keturunannya pun juga bersalah. Hadirin sekalian. Jadi ini kisah yang dikisahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Adam baru saja diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa kita ambil kesimpulan daripada hadis ini, hadirin sekalian, tentunya tentang kebesaran Allah, bahwa Nabi Adam alaihissalam diciptakan dengan kedua tangan Allah. Dalam hadis yang sahih juga kedua tangan Allah itu semuanya kanan. Semua kanan. Ini menunjukkan Allah punya tangan. Tapi tidak boleh kita punya pikiran sedikit pun bahwa tangan Allah itu sama dengan tangan makhluk. Jangan bayang-bayangkan Allah dengan makhluk. Ya, laisa kamitslihi syai'. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu juga tangan, hanya yang sama itu namanya. Ya, dan itu bukan hal yang aib. Karena Allah sendiri dan Rasulnya yang beritahu bahwa Allah itu punya tangan.
Tapi tangan tidak boleh kita artikan dengan kekuasaan. Tidak boleh itu. Itu berarti apa namanya? Ta'til wa ta'wil. Meniadakan Allah punya tangan, dan juga atau dia menafsirkan dengan semaunya sendiri, merubah makna. Nah, ini juga penyimpangan. Dari sinilah kemudian berbagai kalangan kelompok ahli kalam sebagaimana Asy'ariyah, Maturidiyah, Jahmiyah, mereka gagal faham dalam masalah ini sehingga mereka menyimpang, seakan-akan tidak ridho dengan hadis Nabi ini. Hadirin sekalian, ya, sebagaimana makhluknya manusia sami', yani yasma', Allah juga yasma', mendengar. Apakah sama pendengarannya Allah dengan manusia? Tidak sama. Apakah kita menghilangkan Allah itu maha mendengar, sifat kita hilangkan karena manusia juga punya sifat apa? Mendengar? La, tidak boleh. Allah sami', manusia juga sami', tapi sami'nya Allah dengan sami'nya manusia berbeda. Hadirin sekalian, Allah basir, Allah maha melihat, manusia juga melihat, sama, hanya namanya. Tapi apakah sama penglihatan Allah dengan makhluknya? Tidak sama. Tapi jangan hilangkan sifat Allah ini, mendengar ini, melihat ini. Begitu juga Allah punya tangan, Allah punya mata, jangan hilangkan. Dan tidak sama dengan manusia sama sekali. Nanti hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah kasih rahmat masuk surganya akan melihat Allah Subhanahu wa taala, bentuk wajah Allah. Allah mempunyai wajah, tapi wajah jangan sampai diartikan sama dengan wajahnya makhluk, manusia atau binatang. Na'udzubillah. Ya, ta'ala Allahu amma yasifun. Ini tidak boleh. Allah punya wajah, jangan diartikan atau disimpangkan wajah itu apa begitu ya. Tidak boleh. Wajah ya wajah. Nah, inilah yang harus kita pahami. Inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah, menetapkan sifat Allah sebagaimana Allah menetapkan sifatnya. Ya, la ta'til wala tamthil wala takyif. Tidak boleh hilangkan sama sekali. Jahmiyah termasuk kelompok ahli kalam yang sudah parah. Ya, bingung dia memahami sifat Allah ini, sehingga Allah itu tidak melihat, Allah itu tidak mendengar, Allah itu tidak berbicara. Kalau mendengar, kalau melihat sama dengan makhluk dong. Kalau berbicara sama dengan makhluk. Nah, itu mereka memahami sifat Allah dengan akalnya, tidak kembali kepada apa? Hadis Nabi. Kalau kita apa yang dikatakan Rasulullah kita imani, ya sudah. Allah berbicara. Allah punya wajah. Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, kita imani. Hadirin sekalian, karena sifat tangan kiri itu bukanlah sifat yang baik, dan apa yang pada Allah itu semuanya baik. Hadirin sekalian, makanya kalau kita cebok itu dengan tangan apa? Kiri. Masuk kamar mandi dengan kaki apa? Kiri. Nah, setiap keburukan, setiap hal yang negatif tidak boleh disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul menjelaskan dua tangan Allah kanan. Tapi jangan bagaimana ini bentuknya, bagaimana, apakah seperti yang di TV film itu? Lah, itu adalah impiannya sutradara itu. Tidak ada. Kita serahkan kepada Allah dan Rasulnya seperti itu ya seperti itu. Hadirin sekalian. Kemudian dari hadis ini juga bisa kita ambil pelajaran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya disentuh saja punggungnya Adam, jatuh keluar itu. Ya, keluar keturunannya Nabi Adam alaihissalam. Keluar semuanya. Bagaimana bentuknya, bagaimana ini teknologi canggih tingkat tinggi. Ya, keluar semuanya dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai setelahnya sampai hari kiamat. Keluar dan matanya bercahaya. Matanya apa? Bercahaya semuanya. Dan keluar masing-masing umurnya masing-masing. Tertulis umurnya fulan, umurnya sekian. Nabi Adam, tahu Nabi Adam umurnya. Dikasih berapa? 1000 tahun oleh Allah SWT.
Makanya di antara keturunan Nabi Adam itu yang bercahaya itu ada yang cahaya yang sangat lebih, yang sangat dominan. Makanya Nabi Adam mengatakan, siapa ya Rabb ini adalah keturunanmu dan ini keturunanmu juga yang hidup di akhir zaman. Nabi Daud di akhir zaman. Wah, kita ini Nabi Daud yang sudah lama dikatakan akhir apa? Zaman, di akhir umatmu, dan kita berarti kita ini di ujung tanduk. Hadirin sekalian, dekat, berarti kita sudah di akhir zaman, sudah puncak akhir zaman. Seperti itu. Dia tertarik sehingga siapa ini? Dia keturunanmu yang hidup di akhir zaman, namanya Daud. Kan tu'tiha min umur, berapa kamu berikan dari umur? Yani 60 tahun. Menurut Nabi Adam hadza qalil, ini sedikit. Makanya zid ya Rabb min umri 40 sana. 40 sana. Tambah dari umurku berapa? 40 tahun. Berarti kan 100. Ya, falamma qaruba ajaluh, ketika sudah mulai mendekati ajalnya Nabi Adam alaihissalam, datang malakul maut. Kaget Nabi Adam, tahu malakul maut, pernah melihat. Ya, datang. Kok sekarang kamu datang? Bukankah umurku masih sisa berapa? 40 tahun. Ini menunjukkan bahwa Nabi Adam tahu betul dan menghitung, ya, umurnya, menghitung tiap bulannya, tiap tahunnya, berapa sekarang umurnya, dia tahu betul. Sampai dia bisa menjawab, bukankah umurku masih tersisa berapa? 40 sana. Hadirin sekalian, ini menunjukkan Nabi Adam tahu betul persis. Kalau kita kan nggak tahu berapa umurmu, nggak tahu umurku. Tahunya lewat apa? Ada. Nabi Adam menunjukkan manusia yang berakal, pandai, manusia yang berbudaya, alim. Allah sendiri yang mengajarkan Nabi Adam. Kalau kan kita diajarkan oleh ustadz, oleh kiai, oleh guru di madrasah, tapi mengajarkan Adam siapa? Allah. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah sendiri mengajarkan Nabi Adam alaihissalam seluruh nama-nama. Ibaratnya Nabi Adam itu kamus berjalan. Kamus apa? Berjalan. Hadat thair, ini burung aja berapa macam itu. Wa hadza syajar, pohon aja berapa macam itu. Buah berapa macam. Semuanya ada pada otak Nabi Adam. Kalau orang sekarang ya wis profesor. Lebih daripada profesor. Hadirin sekalian. Nah, ini juga membantah orang-orang Yahudi dari apa? Pemimpin mereka itu siapa namanya? Darwin, atau teori Darwin yang mengatakan manusia itu adalah evolusi, pindahan, ya, dari hewan, monyet, bayangin, atau tumbuhan la abadan. Dan manusia itu dulunya telanjang. Ya, Nabi Adam alaihissalam turun ke bumi dalam keadaan berpakaian. Hadirin sekalian. Ya, mungkin orang Yahudi yang keturunannya telanjang-telanjang itu, sehingga ada seorang dokter, seorang wanita berprestasi ketika berbicara langsung diledek sama wartawan orang-orang kafir, orang barat, karena dia memakai jilbab. Anda ini tidak pantas sebagai seorang ilmuwan. Anda ini radikal karena pakai apa? Jilbab. Ini kemunduran. Maka orang ini, muslimah ini mengatakan, perlu Anda pahami dalam sejarah, dulu manusia, ya, yang Anda bilang itu telanjang, dengan ilmu pengetahuan kemudian mereka apa? Pakai baju, dan baju saya ini adalah hasil daripada ilmu pengetahuan yang semakin canggih. Ya, berarti saya berkemajuan, bukan kemunduran. Justru yang nggak pakai baju itu apa? Yang mundur. Nggak bisa jawab mereka. Hadirin sekalian. Nah, dari hadis ini yang diterangkan oleh Nabi, bahwasanya Nabi Adam alaihissalam alim, ya, wa nafakha fihi ruh, dan Allah sendiri yang meniupkan rohnya. Bayangkan,
Ruh dari Allah, Allah sendiri meniupkan. Makanya ada seorang ulama waktu itu mengatakan kepada Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang alim juga, ya khalifah, tidak ada makhluk Allah yang paling mulia kecuali malaikat. Tidak ada makhluk yang mulia kecuali apa? Malaikat. Malaikat la ya'suna Allah wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka enggak berbuat maksiat kepada Allah dan mereka mengerjakan apa yang mereka diperintahkan. Malaikat. Ada yang sujud mulai awal ciptakan sampai hari kiamat, sujud terus. Ada yang ruku. Kalau kita beladus kemana-mana sudah. Itu malaikat. Makanya kata para ulama ini mengatakan apa? Tidak ada makhluk wa afdhul khalq wa akramul khalq il malaikah, kecuali malaikat. Kemudian Umar bin Abdul Aziz mengatakan, bagaimana pendapatmu tentang hadis-hadis Nabi? Allah menyuruh malaikat untuk sujud kepada siapa? Nabi Adam alaihissalam. Allah menyuruh malaikat sujud kepada siapa? Nabi Adam. Allah ciptakan langsung Nabi Adam dengan kedua tangannya. Allah Subhanahu wa taala langsung tiupkan dengan roh darinya, langsung ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Kaget orang alim. Enggak taunya kalah pintar sama khalifahnya. Kalah pintar sama khalifahnya. Langsung, "Thayyib ya Amirul Mukminin, saya baru sadar kalau manusia seperti ini maka dia lebih mulia daripada siapa? Malaikat. Adam lebih mulia daripada malaikat. Karena malaikat disuruh sujud, tapi sujud bukan untuk ibadah ya. Liihtiram, litakrim, untuk menghormati. Orang yang dihormati itu berarti dia lebih apa? Tinggi derajatnya, ilmunya, kedudukannya. Hadirin sekalian. Nah, itulah yang terjadi pada Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Nabi Adam alaihissalam, hadirin sekalian, lupa dan mengingkari tentang apa yang sudah dia ucapkan. Maka begitulah keturunannya, akhirnya lupa, kita juga lupa, kadang kita mengingkari, padahal pernah kita berjanji mengingkari. Begitulah manusia dhaif, lemah. Makanya Allah turunkan para nabi, para rasul, agar jangan mengikuti hawa nafsunya, akan disesatkan oleh setan. Manusia dhaif, tanpa wahyu, tanpa petunjuk dari nabi, sesat manusia. Hadirin sekalian, enggak belajar agama, enggak belajar kisah-kisah para nabi dalam Al-Quran, sesat. Banyak yang sesat karena mereka berpikir sendiri. Di Indonesia kelompok sesat banyak, ya, banyak sekali, karena jauh daripada petunjuk. Nah, ini yang terjadi. Makanya Allah menurunkan para nabi itu banyak sekali, rasul banyak sekali, agar diikuti. Yang enggak ngikuti nabi, yang enggak ngikuti rasul, hancur. Ya, kaumnya Nabi Saleh, kaumnya Nabi Nuh, ya siapa lagi? Nabi Lut. Apa yang terjadi mereka? Habis. Ya. Cara beragama itu ngikuti nabi. Jangan ngikuti budaya yang ada ini, dimasukkan dalam agama. Ya, tapi kalau ada budaya yang sudah dengan agama enggak ada masalah. Tapi budaya jangan mengikuti agama. Budaya harus mengikuti agama. Agama bukan mengikuti apa? Budaya. Hadirin sekalian. Nah, ini yang harus kita pahami dari hadis ini. Begitu juga hadirin sekalian, ada riwayat yang lain dikatakan di sini dari riwayat Tirmizi juga. Imam Tirmizi juga meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, setelah Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam dan meniupkan roh padanya, Adam bersin bangkis. Bersin, yani atau bangkis. Lalu kemudian mengucapkan alhamdulillah. Ia memuji Allah Subhanahu wa taala atas izinnya. Lalu Allah menjawab, rahimakallah. Semoga Allah merahmati kamu, wahai Adam. Kemudian Allah mengatakan, temui malaikat. Izhab ilal malaikah, yang tengah duduk, lalu ucapkan assalamualaikum. Bukan dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam, mengucapkan salam, lalu malaikat menjawab waalaikumsalam warahmatullah
Setelah itu Adam kembali menemui Rabb-nya, lalu dia berfirman, Allah mengatakan, itulah Adam salammu dan juga salamnya anak cucumu. Di sini menunjukkan pentingnya kalau kita bersin ucapkan apa? Alhamdulillah. Yang mendengarkan doakan rahimakallah atau yarhamukallah. Ini bukan permasalahan biasa. Awal manusia ketika diciptakan disuruh untuk pelajaran ini, hadirin sekalian. Banyak orang sekarang bangkit, biasa aja, gak mengucapkan alhamdulillah. Yang mendengarkan juga gak mendoakan. Aina sunnah. Ini sunnah. Dan juga disuruh mengucapkan salam. Ini ajaran. Sebelum manusia mengenal apa semuanya sudah ini dulu, hadirin sekalian. Ini menunjukkan pentingnya sunnah ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman padanya dengan dua tangannya menggenggammu. Pilihlah mana yang kau mau di antara keduanya. Adam berkata, aku milih yang kanan, wahai Rabbku. Kedua tangan Rabbku kanan. Lihat apa dikatakan oleh Adam dari nabi-nabi yang menceritakan. Kedua tangan Rabb apa? Kanan. Tidak ada kiri. Ya, menurut orang tangan itu ada dua. Kalau enggak kanan dan apa? Kiri, kanan dan kiri begitu. Lah ini kanan, hadirin sekalian. Dan penuh dengan berkah. Kemudian Allah membentangkannya. Ternyata padanya ada Adam dan keturunannya. Ya, Allah membentangkan tangannya. Wus begitu. Keturunannya. Berapa keturunannya? Ya, sampai hari kiamat kan adadul bashar. Berapa jumlah manusia? Ini teknologi tingkat tinggi ya hadirin sekalian. Ya, tidak bisa ya. Manusia tidak mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Adam bertanya, "Ya Rabb, siapa mereka?" Allah menjawab, "Mereka keturunanmu." Dan ternyata setiap orang yang sudah tertulis usianya di antara kedua matanya. Ini riwayat yang lain ya. Tapi yang diriwayatkan sama itu Imam Tirmidzi. Jadi di matanya ada cahaya dan juga apa? Tertulis umurnya. Fulan sittin sana. Fulan sab'in. Fulan khamsin. Jadi tidak bisa namanya umur. Mungkin matinya sebab kematian itu apa? Mukhtalifah. Macam-macam sebab kematian. Ada yang sakit, ada yang corona, ada yang jatuh, ada yang enggak sakit, enggak apa tiba-tiba mati. Tapi yang jelas umurnya sudah maktub. Sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian. Sudah tertulis di kedua matanya. Dan di antara mereka ada seorang yang paling bersinar wajahnya. Ada yang bertanya, "Ya Rabb, man hadza?" Ini adalah keturunanmu Daud. Yang paling bersinar. Ini menunjukkan apa? Imannya Daud ini tinggi betul hadirin sekalian. Di antara seluruhnya yang paling percaya itu siapa? Nabi Daud. Menunjukkan dia imannya luar biasa. Timbangannya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di sisi lain Allah dan Rasul juga menceritakan yang paling tinggi Rasulullah, derajat yang paling tinggi Rasulullah. Tapi dalam masalah ini Nabi Daud yang paling unggul. Dalam hadis ini ya, Nabi Daud yang paling unggul. Nah ini yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis ini. Kemudian tadi itu dikisahkan tentang diberikan umur selama 40 tahun. Dan Nabi Adam mengingkari. Nah itulah hadirin sekalian hadis yang diucapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga yang bisa kita ambil pelajaran di sini sekali lagi kemampuan berhitung Nabi Adam alaihissalam luar biasa sekali. Dia tahu pas umurnya, bahwa dia umurnya waktu itu berapa? 960 tahun. Dia tahu betul. Hidup puluhan tahun, ratusan tahun, tahu dia, enggak lupa. Coba orang sekarang, berapa umurmu? Paling yang menjawab aktenya atau istrinya atau orang lain. Kadang kalau seumur 60 tahun, 70 tahun, berapa umurmu? Enggak, blank sudah. Ya, dhaif. Nah itu kemampuan Nabi Adam alaihissalam. Kemudian juga hadirin sekalian, ini juga menunjukkan bahwa batas usia Adam waktu itu 1000 tahun. Kemudian diberikan kepada Daud 40 tahun.
Kemudian disyariatkan juga mencatat semua akad dan muamalat untuk menghindari pengingkaran dan sifat lupa manusia. Makanya Nabi SAW juga Allah juga mengajarkan kalau kita bermuamalah suruh mencatat. Suruh apa? Mencatat juga ayat saksi. Karena manusia nasia yaitu lupa, terkadang jahadat, mengingkari ini bahaya. Maka suruh catat. Walaupun dia alim, walaupun dia jujur, walaupun dengan masa berlalunya dia semakin tua, lupa nanti. Anda ngomong, kapan anak ngomong? Padahal ngomong dia. Ya. Kapan anak utang sama ente itu? Kapan? Tidak pernah utang. Padahal apa? Utang. Makanya perlu dicatat itu. Kullu muamalah. Ya, ini ajaran Islam, hadirin sekalian. Kemudian berikutnya tentang kisah Nabi Adam alaihissalam, dikatakan diriwayatkan dari Utai, ia berkata, aku melihat seorang syekh di Madinah sedang berbicara. Ya, dia seorang tabi'in. Aku bertanya tentangnya, lalu orang itu menjawab, dia adalah Ubay bin Ka'ab, yang berbicara Ubay bin Ka'ab. Ternyata seorang sahabat Nabi, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu wa arda. Ya, kemudian berkata, ya, dengan sanad sampai Nabi. Hadis ini menunjukkan apa? Hadis mauquf, berhenti hanya sampai apa? Ubay, karena yang berbicara Ubay. Tapi Ubay mengatakan ini pernah diucapkan oleh Nabi sehingga naik derajatnya menjadi apa namanya? Sampai kepada Nabi, hadirin sekalian. Sampai kepada Nabi dan bisa diterima, apalagi dalam masalah usul seperti ini. Saat kematian datang, Adam berkata kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, yang abnai, ana mushtaq ila simaril jannah. Aku sangat rindu dengan buah-buah apa? Surga. Mereka lantas pergi mencarikan buah-buah surga untuknya. Mereka kemudian bertemu dengan malaikat. Tentunya malaikat ini menyamar sebagai laki-laki. Ya, membawa kain kafan, kamper, cangkul, skop ya, keranjang. Para malaikat bertanya kepada anak Nabi Adam ini, kalian mau kemana? Aina tadhhabun? Mau kemana kalian? Apa yang kalian cari? Apa yang kalian inginkan? Mata turidun? Kemudian mereka menjawab, ayah kami sedang sakit. Yani Adam sedang sakit. Ia menginginkan buah-buah surga. Para malaikat mengatakan, pulanglah. Ayah kalian sebentar lagi akan mati. Pulang kalian sudah. Ya. Maka mereka pulang. Nah, para malaikat ini datang menemui Nabi Adam. Di situ ada Hawa. Di samping Nabi Adam ada Hawa, istrinya. Hawa tahu kalau ini malaikat mau dan rombongannya. Maka dia langsung mendekati Nabi Adam alaihissalam, hadirin sekalian. Maka Adam berkata, ilaika an, yani sanah kamu. Katanya siapa? Nabi Adam kepada istrinya, sanah kamu, menyingkirlah kamu. Sampai Adam membentak, menyingkirlah, gara-gara kamu aku berbuat maksiat. Gara-gara kamu aku apa? Berbuat maksiat. Ya, maka disulah kemudian, hadirin sekalian, Nabi Adam dicabut rohnya oleh malaikat maut. Kemudian malaikat maut memandikannya, mengkafaninya, memberinya kamper. Beberapa malaikat tentunya, tidak hanya malaikat maut. Kemudian menggalikan kubur, model liang lahat untuknya begitu. Kemudian sebelumnya mensolatkan jenazahnya, kemudian masukkan ke liang kubur, ya, dan meletakkan batu batah padanya, mungkin di kepalanya, ya. Kemudian menguburkan dan menimbunnya dengan tanah. Kemudian disusul oleh anak-anaknya. Para malaikat ini mengatakan, wahai anak-anak Adam, hadhihi sunnatukum. Inilah sunnah kalian, tata cara menguburkan apa? Jenazah. Makanya minal hikmah azimah anna al-jami' ar-rusul wal malaikah min al-bashar. Termasuk hikmah yang besar, seluruh para nabi dan para rasul dari kalangan manusia, bukan dari malaikat. Bayangkan kalau dari malaikat Jibril aja
punya 600 apa? Sayap, menutupi ufuk timur dan barat. Nabi melihat langsung adem panas, takut Nabi. Sampai di rumah mengatakan kepada istrinya Khadijah, ya Khadijah, zammiluni, selimuti aku. Bayangkan kalau Nabi dari para malaikat. Takut kita. Ayo nemuin Nabi Muhammad, kodenya kayak gitu. Ya, jangankan pasar, kita masuk gudang, tiba-tiba lihat fulan manusia, tapi tingginya 3 kali lipat. Kira-kira apa? Langsung lari. Baru tingginya apa? 3 kali manusia. Wah, ada jin, syaitan. Sampai baca Quran enggak lancar sudah. Padahal hafal, ayat kursi hafal, tapi karena khauf syadid baru 3 kali lipat. Lah malaikat ya. Hadirin sekalian, tidak bisa. Makanya Nabi Muhammad SAW gembira, senang kalau malaikat Jibril itu menemui dia menyamar sebagai laki-laki yang ganteng. Senang. Baca Quran berjam-jam bersama malaikat Jibril menyamar sebagai laki-laki. Coba kalau aslinya tidak mau Nabi Muhammad, fazal, bisa mati dia. Hadirin sekalian. Nah, itu di antara hikmah. Nah, di sini maksudnya manusia ini, malaikat di sini menyamar sebagai laki-laki. Makanya enggak ada masalah. Dan diajarkan bagaimana cara memandikan jenazah, mengurusi jenazah ini, sehingga malaikat mengatakan, ya ibna Adam, ya abna'i Adam wa dzurriyyatuh, hadhi sunnatukum. Inilah sunnah kalian. Sunnah di sini maksudnya apa? Ajaran. Bukan hukumnya sunnah. Ini harus seperti ini kalian lakukan kalau ada jenazah, harus seperti ini. Ya, berarti sunnah ini banyak macamnya, artinya jalan, cara, ajaran, itu namanya apa? Sunnah. Ada yang mengatakan ini sunnah Nabi, berarti sunnah bukan wajib. Lah, lihat dulu. Ya, ajaran juga namanya apa? Sunnah, begitu. Nah, ini yang dikatakan langsung oleh Nabi SAW. Hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad, dan juga Ibnu Katsir mengatakan hadis ini sanadnya sampai, ya artinya kuat, hadirin sekalian, dan bisa dijadikan sebagai hujjah ya tentang Nabi Adam alaihissalam ketika mau meninggal dunia. Ini juga kita harus yakin, kadang-kadang malaikat mengerjakan pekerjaan manusia, datang untuk membantu manusia. Itu sering terjadi hal-hal yang aneh. Ya, misalnya gunung pindah begitu, bisa jadi dulu gunungnya di sini tiba-tiba pindah kan begitu, mungkin. Ya, tapi tidak bisa manusia, tidak bisa, atau kiai atau wali tidak bisa, malaikat. Hadirin sekalian. Begitu juga malaikat pernah berjihad bersama Rasulullah SAW. Malaikat Jibril pernah berjihad bersama Nabi, menaiki kuda. Ya, pada waktu perang Badar, pada waktu perang Uhud, ya, dan beberapa peristiwa-peristiwa yang disaksikan oleh sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Ini juga harus yakin al-iman bil malaikah, harus yakin iman dengan malaikat dan juga iman bil rusul. Ya. Ini juga menunjukkan peralatan yang ada sekarang sudah ada zaman dulu, seperti cangkul, sekrop, itu sudah ada zaman dulu. Buktinya malaikat memberikan contoh bahwa apa? Cangkul dan juga skop itu sudah ada zaman dulu, menguburkan Nabi Adam dengan itu, hadirin sekalian. Begitu juga pelajaran agar hendaklah seorang suami jangan segan-segan untuk menasihati istrinya apabila menyimpang. Sebagaimana Nabi Adam alaihissalam menasihati dengan keras, dengan ucapan yang keras. Menyingkir kamu, ya Hawa, menyingkir kamu. Ya, Nabi Adam tahu betul bahwa dia itu akan mati. Makanya dia mengatakan, aku rindu dengan buah surga. Karena Nabi Adam pernah tinggal di mana? Surga. Karena Nabi Adam tahu apa itu surga dan bagaimana rasanya tinggal surga, maka dia mau mati kangen surga. Bukan berarti di dunia ada buah surga, tidak ada. Nabi Adam itu hanya apa? Kangen. Anaknya enggak paham. Ayo cari buah surga.
Di mana? Di hutan mana? Buah surga itu. Tidak ada. Mungkin namanya sama, tapi rasanya beda. Katanya Ibnu Abbas. Ya, begitu juga tentang Allah Subhanahu wa taala, sifat Allah. Mungkin manusia melihat, Allah juga melihat, tapi apakah sama penglihatannya Allah dengan apa? Manusia? Seperti itu. Begitu juga surga, hadirin sekalian. Ada orang misalnya di dunia suka tufah, apel. Ya, bagaimana nanti kalau di surga? Anak sukanya apel. Apakah ada apel di surga? Kalau nggak ada ya Bang, jangan khawatir, ada. Bahkan lebih zen. Namanya cuma sama, isinya semuanya rasanya beda jauh, kalah dengan surga. Hadirin sekalian, surga luar biasa. Makanya Nabi Adam alaihissalam kangen karena dia mau mati, dia tahu dekat umurnya. Saya kangen dengan surga, dengan buah-buah surga. Karena Nabi Adam pernah tinggal di surga, luar biasa. Hadirin sekalian. Dan pingin kembali ke sana. Nabi Adam pingin mengulangi lagi, nostalgia lagi masuk apa? Surga. Anak-anaknya nggak paham, anak-anaknya pergi. Anaknya juga patuh, yang penting cari buah. Buah apa? Surga. Dipikir ada, nggak mungkin ada di dunia buah surga. Ya. Buah-buah yang ada ya di dunia ini, hadirin sekalian. Cuma di tengah jalan ketemu malaikat. Kata malaikat bahasa kasarnya, ya, mau kemana kamu? Cari buah surga, ayah kami sakit. Malaikat tahu tidak ada buah surga di dunia. Terus balik kamu, balik sudah. Ayam mau mati sudah, selesai. Hari ini selesai ayam. Bahasa kasarnya seperti itu. Wallahu taala alam bisawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat, hadirin sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.